Kenapa? Gak leluasa. Aku pergi buat kerja. Kalau ada yang lihat, aku datang membawamu. Bukankah mereka bakal mengira kalau aku manfaatkan jabatanku buat liburan keluarga? Aku takut ayah merasa aku gak niat kerja. Baiklah. Kalau begitu aku tunggu kalian pulang. Iya. Tunggu sampai ulang tahun Raka minggu depan. Setelah mengumumkan Raka sebagai penerus grup Prasetya, kita bertiga bakal rayakan baik-baik. Baru-baru ini aku tahu rahasia tersembunyi suamiku. Anak yang kubesarkan selama 6 tahun ternyata gak punya hubungan darah denganku. Ibu! Raka, di mana suamiku sembunyikan anak yang kukandung selama 10 bulan? Aku curiga suamiku Dharma selingkuh karena karangan yang ditulis anakku. Bu Ratna, karangan anak Anda aneh banget. Aku rasa aku harus memberitahu Anda. Aku punya ibu asli dan seorang ibu palsu. Ibu palsu bertugas merawatku dan ayah, pembantu gratis di rumah. Ibu asli kerja di tempat yang jauh. Dia bertugas mencintaiku dan ayah. Kalau ibu palsu yang terus bersama mereka siang dan malam itu aku, lalu siapa ibu asli yang jauh di sana? Kau masih baca karangan Raka? Imajinasi anak kecil gak terbatas. Dia cuma asal nulis dan kau percaya itu? Sayang, apa kau tahu hari ini hari apa? Memangnya hari apa? Selamat hari jadi pernikahan. Ini jam tangan yang paling aku suka. Sayang, kau baik banget padaku. Kau bantu aku pakai ya. Lalu mana hadiahku? Kerjaan sibuk. Sampai aku lupa. Nanti bakal aku beli gantinya. Gak peduli hari perayaan apapun, ayah selalu siapkan hadiah dan kejutan yang disiapkan penuh perhatian buat ibu asli. Karena ayah bilang, proses siapkan hadiah buat orang yang dicintai lebih bermakna daripada hadiah itu sendiri. 10 tahun menikah, dia gak pernah sekalipun kasih aku hadiah hari perayaan. Awalnya aku kira itu cuma karena sifatnya gak peduli hal kecil. Tapi apa beneran? Begitu kenyataannya? Dharma, apa kau sembunyikan sesuatu dariku? Ada apa? Apa kau punya selingkuhan di luar? Kau beneran curiga padaku karena karangan anak kecil, kan? Kita jadi suami istri 10 tahun. Kau yang tahu jelas aku orang kayak gimana. Apa kau punya bukti nyata? Ratna, kau kekanak-kanakan banget ya? Aku cuma bercanda. Maaf ya. Candaan ini gak lucu. Aku agak capek karena kerjaan hari ini. Tidurlah lebih awal. Setelah Raka lahir, biar aku lebih nyaman bangun menyusui di tengah malam. Dharma usulkan kami buat pisah ranjang. Kebiasaan ini lanjut sampai sekarang. Apa kau punya selingkuhan di luar? Dharma, tahukah kau
kau bakal kepalkan tangan ketika kau berbohong. Dharma gak pernah mengizinkanku masuk ke ruang kerjanya. Pasti ada rahasia di dalam sana. Gak ada apa-apa. Apa beneran aku yang terlalu banyak mikir? Mungkin aku gak seharusnya curiga padanya. Indira, siapapun yang aku nikahi, di hatiku cuma ada kau selamanya. Ini tulisan tangan Dharma. Tanggal 15 November tahun 2015. Bukankah ini hari aku dan Dharma adakan pesta pernikahan? Ternyata saat kau ucapkan semua sumpah itu padaku di hadapan semua orang, yang kupikirkan dalam hati justru wanita lain. Kutemukan kau. Ibu asli. Rumah ibu palsu kaya banget. Dia beli tas bermerek satu dinding penuh. Ayah bilang ibu palsu cuma pantas pakai tas palsu. Jadi ayah berikan semua tas asli pada ibu asli. Halo Bu Ratna, kami sudah periksa keaslian tas Anda. Dan semuanya barang kualitas tinggi. Dari pemeriksaan chip, kami temukan tas asli Anda. Saat ini ada di toko barang mewah bekas. Kami temukan 2 tas. Perlukah kami lapor polisi buat Anda? Gak perlu. Buka saja faktur pembeliannya. Lagi teleponan sama siapa? Teman. Kau sering pulang larut akhir-akhir ini. Apa perusahaan sibuk banget? Oh, ini sudah akhir tahun. Itu hal yang normal. Aku bakal telepon ayahku. Biar dia kasih kau waktu libur. Gak perlu. Ayahmu pernah bilang kalau hak waris perusahaan di masa depan bakal diumumkan diberikan ke Raka waktu hari ulang tahunnya minggu depan. Sebagai ayahnya Raka. Sebelum dia dewasa. Paling gak aku harus bukakan jalan buatnya di perusahaan. Kau perhatiin banget. Semua ini sudah seharusnya kulakukan demi kau dan Raka, demi keluarga kita. Sedikit capek juga bukan masalah. Aku pergi mandi dulu ya. Hari ulang tahunnya. Hari ulang tahunku. Hari ulang tahun Raka. Semuanya salah. Apa kata sandinya? Jelas banget ini hari pernikahan kita. Tapi dia selalu bilang gak ingat. Kerjaan sibuk, sampai lupa. Ternyata tanggal ini dia pakai buat mengingat orang lain.
Gak ada. Semuanya gak ada. Semua riwayat telepon tampak normal. Mereka gak mungkin gak saling menghubungi. Jangan-jangan ketemu. Sayang, kenapa meneleponku jam segini? Kayaknya setiap habis telepon, Dharma bakal blokir nomor ini. Cuma buat hindarin biar gak ketahuan. Dharma, kau berusaha keras banget. Merayakan ulang tahun kelima anakku bersama suami. Ini tasku. Jam tanganku. Di hari ibu, mereka memberiku 999 mawar. Aku bahagia banget. Bajuku. Foto ini juga. Tas ini juga punyaku. Hari jadi pernikahanku sama suami yang ke-15. 15 tahun. Aku dan Dharma baru saling mengenal selama 10 tahun. Apa mungkin pernikahanku cuma sebuah tipuan? Foto-foto mereka tampak lebih mirip keluarga bahagia. Ada yang salah. Selingkuhan suamiku gak bakal perlakukan anakku kayak anaknya sendiri. Kecuali Raka bukan anak kandungku. Sayang, kau lihat, senyum Raka mirip banget sama kamu. Waktu itu aku terlalu larut dalam kebahagiaan sampai gak perhatikan semua hal ini. Sekarang kalau dilihat baik-baik, Raka sama sekali gak mirip aku. Ibu Asli, aku kangen padamu. Aku kangen banget padamu. Bu Ratna, laporan tes DNA bisa keluar 2 jam lagi. Baik. Makasih. Pergi keluar. Ratna, aku mau tanya satu hal padamu. Apa kau melihat ponselku? Melihat ponselmu? Oh, kemarin Raka main di ponselmu. Apa dia menyentuh data kerjamu? Kayaknya panggilan itu Raka yang telepon. Gak apa-apa. Kali ini aku pergi dinas ke pinggir laut selama seminggu. Raka kemarin bilang padaku dia ingin melihat laut. Sepulang sekolah hari ini, aku bakal langsung bawa dia ke bandara. Kebetulan, keluarga kita sudah lama gak pergi liburan bersama. Aku juga mau ikut. Aku pergi bereskan koper. Gak bisa! Kenapa? Gak leluasa. Aku pergi buat kerja. Kalau ada yang lihat, aku datang membawamu. Bukankah mereka bakal mengira kalau aku manfaatkan jabatanku buat liburan keluarga? Aku takut ayah merasa aku gak niat kerja. Baiklah. Kalau begitu aku tunggu kalian pulang. Iya. Tunggu sampai ulang tahun Raka minggu depan. Setelah mengumumkan Raka sebagai penerus grup Prasetya, kita bertiga bakal rayakan baik-baik. Ayah! Raka, sayangku. Ayah, apa kita mau pergi cari ibu bersama? Iya, Raka kangen nggak sama ibu? Kangen. Setiap hari bersama pembantu itu, aku merasa sebel banget. Ayo pergi. Ibu! Raka, ibu kangen banget sama Raka. Raka kangen gak sama ibu? Kangen!
Ayah bilang ibu palsu cuma pantas pakai tas palsu. Dia berikan semua yang asli ke ibu asli. Meskipun sudah tahu kebenarannya, tapi waktu melihatnya sendiri, tetap saja membuatku jijik, mual dan sulit diterima. Dharma, atas dasar apa kau lakukan ini padaku? Ibu, ayah bilang minggu ini gak ada siapapun yang bisa ganggu liburan keluarga kita. Dharma, wanita itu dia nggak bakal tahu kan? Nggak bakal tahu. Dia percaya aku tanpa syarat. Iya. Halo, Halo Bu Ratna, hasil DNA sudah keluar. apa hasilnya? Anda bukan Ibu Raka Saputra. Anda dan dia nggak punya hubungan darah. Paman bagus. Aku mohon nikahkan Ratna denganku. Aku Dharma bersumpah dengan nyawaku bakal menjaganya dan cintai dia seumur hidup. Dharma, Raka selalu nangis minta susu waktu subuh. Kau pasti capek. Baru tidur 2 jam, sudah harus bangun menyusui. aku nggak capek. Raka itu darah dagingku sendiri. Dia lebih berharga daripada nyawaku. Raka cuma kena flu musiman. Kau sudah nggak tidur semalaman. Cepat pergi tidur. Kau tidur duluan saja. Sebelum demamnya turun, aku nggak bisa tenang. Aku punya ibu asli dan ibu palsu. Ibu palsu bertugas merawatku dan ayah, pembantu gratis di rumah. Ibu asli kerja di tempat yang jauh. Dia bertugas mencintaiku dan ayah. Anda bukan ibu dari Ibu Raka Saputra. Anda dan dia nggak punya hubungan darah. Raka bukan anakku. Lalu anakku ada di mana? Bibi, kau baik-baik saja. Bibi baik-baik saja. Nak, kenapa wajahmu terluka? Kenapa badanmu juga terluka? Apa kau baru saja diganggu orang? Ayo, Bibi antar ke rumah sakit. Gak perlu, Bibi. Aku cuma gak sengaja jatuh. Ini hadiah karena aku dapat juara pertama. Aku simpan ini dan gak tega memakannya. Aku berikan ini padamu. Semoga Bibi bisa ceria lagi. Anak yang kubesarkan 6 tahun, gak pernah sekalipun perhatian padaku. Anak baik, siapa namamu? Si Malang. Si Malang? Hari sudah mau gelap. Aku harus kembali ke panti asuhan. Sampai jumpa, Bibi. Dia kelihatannya seumuran sama Raka. Panti asuhan? Kalau anakku gak ada di samping ibu, mungkin dia juga dikirim ke panti asuhan? Sekarang bukan saatnya sedih. Aku harus temukan anakku. Kau yakin di ulang tahun Raka minggu depan, ayahnya Ratna bakal umumkan kalau kedepannya grup Prasetya bakal diserahkan ke Raka ketika dia dewasa? Meskipun ayahnya Ratna nggak menyukaiku, tapi setidaknya
Dia kira Raka adalah darah daging keluarga Prasetya. Bukankah itu berarti aku harus menunggu sampai Raka dewasa baru bisa bersamamu? Aku sudah atur semuanya. Minggu depan, kau bakal masuk ke grup Prasetya sebagai sekretarisku. Kedepannya, kau bakalan terus menemaniku. Ngomong-ngomong, aku sudah cari keluarga adopsi buat si Malang. Mereka pasangan dari luar negeri. Anak perempuan mereka punya sakit jantung dan kebetulan jantung si Malang cocok dengan jantungnya. Ini, Indira, kau ini... Dharma, gimana kalau Ratna sampai tahu keberadaan si Malang? Aku gak boleh biarkan siapapun merebut apa yang jadi milik Raka. Baiklah. Lakukan saja kayak yang kau bilang. Bu Ratna, orangnya sudah datang. Bu Dina, 6 tahun lalu, kau yang bantu persalinan Indira. Kau juga yang bantu Indira menukar bayinya. Bayi yang kau tukar itu, sekarang ada di mana? Nona Ratna, aku nggak tahu apa yang kau katakan. Dina! Anakmu bakal ikut ujian nasional setelah tahun baru nanti kan? Kalau gurunya dan teman-temannya tahu, ibunya pernah jadi komplotan perdagangan manusia, apa menurutmu dia masih bisa fokus ujian? Nona Ratna, keinginan putraku adalah masuk universitas mandiri. Dia belajar giat banget dan tinggal selangkah lagi dia berhasil. Kumohon padamu, jangan hancurkan putraku. Maafkan aku. Waktu itu, putraku sakit parah dan butuh banyak uang. Selama ini, aku juga merasa bersalah. Aku gak bisa tidur dan selalu mimpi buruk. Kumohon padamu, aku cuma seorang ibu. Aku gak sengaja lakukan itu. Kau juga tahu kau itu seorang ibu. Aku cuma bilang mau hancurkan ujian putramu. Kau sudah sepanik ini. Lalu gimana denganku? Kau sudah hancurkan hidup putraku dan hidupku. Beritahu aku, di mana kau sembunyikan anakku? Di panti asuhan Mawar yang didanai ayahmu. Nona Ratna, aku yang bersalah padamu. Aku rela dipenjara. Tapi tolong jangan sakiti anakku. Selama ini, karena rasa bersalahku, aku sering mengirimi anakmu makanan. Ini foto anakmu. Kumohon padamu, jangan ganggu ujian nasional putraku. Itu dia. Gak perlu, Bibi. Aku gak sengaja terjatuh. Ini hadiah karena aku dapat juara pertama. Kuberikan pada Bibi. Semoga Bibi bisa ceria lagi. Dialah putraku. Nona Indira berpesan ke pihak panti asuhan buat kasih perhatian khusus buat si Malang. Si Malang di panti asuhan sering kelaparan dan kedinginan. Karena merasa bersalah, aku sering menjenguknya. Si Malang yang berprestasi. Ketika dia baru masuk sekolah dasar, dia sudah jadi juara pertama satu sekolah. Nona Ratna, maafkan aku. Perhatian khusus? Nak, kenapa ada luka di wajahmu? Kenapa badanmu juga luka-luka? Siapkan mobil. Pergi ke panti asuhan. Si Malang, ini ayah barumu dan ibu barumu. Ayo cepat, sapa mereka.
Ada apa? Teman-teman bilang mereka bukan mau adopsi aku, tapi cuma mau ambil jantungku buat dikasih ke anak lain yang lagi sakit. Cepat, lebih cepat. Baik, Nona Ratna. Aduh, si Malang, jangan dengar omong kosong mereka. Ayah barumu dan ibu barumu mau bawa kau buat jalan hidup yang nyaman. Benarkah? Tentu saja. Gimana mungkin Pak Surya bohong padamu? Ayo cepat, pergi ke sana. Ayo kemari ke tempat ibu sini. Pak Surya, kalau begitu kami pamit dulu. Pak Surya, Bu Ratna datang. Putri dari grup Prasetya. Buat apa dia datang kemari? Ayo, kita lihat. Beraninya Dharma sembunyikan putraku di panti asuhan milik grup Prasetya. Tempat yang paling berbahaya justru jadi tempat yang paling aman. Vera, utus orang buat selidiki asal-usul Pak Surya. Laporan padaku dalam 30 menit. Baik. Nona Ratna, Anda datang kemari. Kau bantu aku cari seseorang. Cari siapa? Si Malang. Apa mungkin dia sudah tahu? Gak bisa, Pak Surya? aku harus beritahu adik sepupuku, Indira. Pak Surya? Apa maksudmu si Malang? Hari ini panti asuhan kami lagi ada pemeriksaan kesehatan buat anak-anak. Kira-kira 1 jam lagi mereka baru bisa kembali. Gimana kalau kau duduk dan tunggu sebentar? 1 jam lagi mereka sudah di atas pesawat. Ratna, meskipun kau ingin mengejarnya, sudah pasti terlambat. Baik. Aku pergi keluar buat telepon. Jangan nangis lagi. Dia sudah punya ayah dan ibu yang baru. Ini hal yang bagus. Tapi aku dengar ayah dan ibu baru si Malang itu orang jahat. Si Malang? Mereka mau jantungnya si Malang. Nak, apa si Malang kau maksud itu ada di dalam foto ini? Iya, itu dia. Dia teman baikku si Malang. Sekarang dia di mana? Dia sudah dijemput ayah dan ibu barunya. Aku menguping waktu Pak Surya berbicara di telepon. Mereka mau jantung si Malang buat diberikan ke anak lain. Bu Ratna, sudah diselidiki. Pak Surya itu sepupunya Indira. Kenapa nomornya gak bisa dihubungi? Apa yang dilakukan? Aduh, ada telepon. Aduh, ini sudah jam berapa? Apa yang dia lakukan sampai gak angkat teleponnya? Nona Ratna. Pak Surya, ada apa? Buat apa Pak Surya telepon jam segini? Aduh, jangan kok ini. Nona Ratna. Di mana si Malang? Dia periksa kesehatan di rumah sakit. Katakan yang sebenarnya. Anakku ada di mana? Kau sudah tahu. Beritahu aku. Dia lagi periksa kesehatan di rumah sakit. 1 jam lagi kau bisa bertemu dengannya. Surya, biar ku beritahu kau. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anakku, nyawa keluargamu akan terancam. Aku Ratna akan pegang ucapanku. Istri dan anakmu gak bakal ada yang lolos. Nona Ratna, kau jangan lakukan hal yang gegabah. Semua ini ada biang keladinya. Kau pergi saja cari Indira. Kumohon padamu. Kau lepaskan aku. Sekarang juga beritahu aku. Anakku sebenarnya ada di mana?
Di jalan menuju Bandara Sehati. Setengah jam lagi dia bakal terbang ke Amerika. Awasi dia. Jangan biarkan dihubungi Indira. Baik. Ini hadiah karena aku dapat juara pertama. Kuberikan pada Bibi. Semoga Bibi bisa ceria lagi. Nak, kenapa wajahmu terluka? Kenapa badanmu juga terluka? Apa kau baru saja diganggu orang? Ayo, Bibi antar ke rumah sakit. Gak perlu, Bibi. Aku gak sengaja terjatuh. Maafkan aku. 6 tahun ini, kau pasti hidup menderita banget. Maafkan aku gak tahu kebenarannya. Penerbangan 7164 tujuan Amerika Serikat bakal terbang dalam 10 menit lagi. Para penumpang bersiap untuk naik pesawat. Ada apa ini? Nona Ratna, di depan macet. Aku lihat navigasinya menunjukkan bakal macet minimal 10 menit. 10 menit? Gak bisa. Gak keburu. Nona Ratna! Halo? Bu Ratna, Surya sudah mengaku kalau Indira dan Dharma sudah mengatur sepasang suami istri yang tinggal di luar negeri buat adopsi anak Anda. Pasangan itu punya anak perempuan yang menderita penyakit jantung bawaan. Jantung anak Anda cocok dengan jantung anak mereka. Baiklah, aku mengerti. Paman bagus, kumohon nikahkan Ratna denganku. Aku Dharma bersumpah dengan nyawaku. Aku bakal menjaganya dan mencintainya seumur hidup. Dharma, anakku, juga darah dagingmu. Kenapa kau lakukan ini padaku?